Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Bu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Bagus ya. Dan alhamdulillah ini murid-murid Ibu hari ini banyak yang hadir ya. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ya, siapa itu yang tidak hadir? Insyaallah, Bu. Oh iya. Coba sakit ya kemarin soalnya ibunya juga menghubungin Ibu. Semoga cepat sembuh ya. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Mbak Aris bisa memimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini? Bisa, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Aris sudah mau memimpin doa untuk membuka pembelajaran hari ini. Nah, baik, jadi di sini kita akan belajar. Ingin tanya, apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Pencernaan manusia. Tentang sistem pencernaan. Ya, benar sekali. Bagus, kalian masih ingat terkait materi penjelasan kemarin. Semoga kalian tetap ingat terus ya dengan materi-materi selanjutnya. Baik, sebelumnya Ibu akan share screen dulu untuk menjelaskan materi. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. PPT yang Ibu bagikan? Oke. Nah, jadi materi kali ini yaitu tentang energi alternatif. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa sih itu energi alternatif? Kan kemarin Ibu sudah bagikan modulnya ya, tadi di WhatsApp group, kalau misalnya anak-anak sudah membaca, pasti anak-anak tahu nih, apa itu energi alternatif. Ada yang mau menjelaskan terkait energi alternatif itu apa sih? Siapa nih? Siapa nih? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Berkah. Jadi, energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua sumber energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Sekian, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti Mbak Berkah sudah membaca modul yang Ibu berikan ya. Bagus sekali. Untuk teman-teman yang lain yang belum membaca modul, Ibu harap kalian tetap membaca ya, agar menambah wawasan kalian dan agar lebih paham tentang apa sih itu energi alternatif. Seperti itu. Nah, baik, di sini Bu akan melanjutkan. Jadi seperti yang dikatakan sama Mbak Berkah tadi, energi alternatif merupakan istilah yang merujuk kepada semua sumber energi yang dapat digunakan, yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Energi yang dibutuhkan manusia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan dalam hidup. Jadi, dalam energi alternatif itu juga terdapat macam-macam nih. Seperti apa saja? Ada yang tahu apa saja energi alternatif itu? Ayo, siapa aja? Saya, Bu. Ada energi angin, energi matahari,
Iya, Mbak Aris, bisa bantu jawab. Ada energi matahari, ada energi air, dan energi pasang surut ombak. Iya, bagus sekali. Terima kasih ya Mbak Aris. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu. Tadi kan Mbak Aris sudah menyebutkan nih beberapa terkait dengan energi-energi alternatif. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mulai dari yang pertama. Di sini ada sumber energi air. Pasti anak-anak tidak asing dong, itu air. Itu apa sih? Karena kan kalian mandi, kalian masak, kalian minum, kan itu menggunakan air ya. Pasti anak-anak sudah tidak asing dengan yang namanya air. Atau jangan-jangan di sini yang digunakan untuk mandi itu namanya air. Tahu, Bu. Tapi Ibu rasa murid-murid Ibu udah pada tahu semua ya. Kan murid-murid Ibu pada pintar. Baik, jadi sumber energi yang pertama yaitu sumber energi air, di mana bisa contohnya seperti air terjun atau air yang dialirkan. Air yang dialirkan itu seperti anak-anak misalnya menggunakan air dari keran, itu air yang dialirkan dari bendungan dapat digunakan sebagai sumber energi gerak. Jadi lihat kan bendungan. Sudah, Bu. Nah, di bendungan itu ada energi gerak. Nah, energi gerak yang ada di bendungan itu dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, listrik yang anak-anak gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa jadi berawal dari sumber energi air. Nah, untuk prosesnya, anak bisa lihat gambar tersebut. Gambar di samping itu ada energi alternatif air yang digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga air itu biasanya disebut sebagai PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Sampai sini paham terkait sumber energi air? Ditanyakan. Atau ada yang ingin? Paham, Bu. Baik, Ibu lanjut. Nah, yang kedua, selain ada sumber energi air, juga ada sumber energi angin, mohon maaf. Di mana sumber energi angin juga dapat digunakan untuk menjalankan mesin penggiling jagung dan pompa air. Kan mesin penggiling jagung itu apa? Mesin penghancur jagung, Bu. Ya, benar sekali. Mungkin di daerahnya Mbak Berkah masih menggunakan alat tersebut. Ada yang masih menggunakan alat tersebut. Nah, selain itu juga, ternyata sumber energi angin juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik. Jadi bukan cuma air saja, tetapi angin juga bisa digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik. Anak lihat pada gambar di samping itu, kemarin ada juga sebuah artikel kita yang menayangkan bahwa Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, juga membuat alternatif seperti ini di Indonesia. Alternatif yang pertama ya, atau Ibu mungkin baru dengar itu, tapi itu bagus juga karena sudah bisa memanfaatkan angin untuk tenaga listrik. Selanjutnya ada sumber energi panas bumi. Di mana sumber energi panas bumi ini biasanya digunakan sebagai tenaga pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi banyak sekali ya alternatif untuk membuat tenaga pembangkit listrik. Apa aja tadi? Yang pertama apa tadi? Sumber energi apa? Sumber energi air, Bu. Iya. Iya. Apa? Yang kedua apa? Sumber energi angin, Bu. Iya, benar sekali. Dan yang ketiga ini ada sumber energi panas bumi. Bagi sumber di matahari. Nah, Ibu yakin di sini
Selanjutnya ada sumber energi gelombang air laut, di mana gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Nah, energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Ternyata energi alternatif yang sudah dijelaskan tadi rata-rata bisa digunakan untuk sumber energi listrik. Jadi banyak sekali manfaat energi alternatif yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Karena listrik itu sangat penting ya. Listrik, mungkin anak-anak tidak bisa mengikuti pertemuan hari ini karena misalnya HP-nya tidak ada baterainya, maka itu terkendala. Nah, di sini ada sumber energi bahan bakar bio. Nah, anak-anak bisa sambil lihat di gambar ini. Nah, ini proses terjadinya mulai dari proses terjadinya bahan bakar bio seperti itu. Bahan bakar bio sendiri merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, di sini ada sapi nih hewannya. Kemudian ini mengeluarkan kotoran. Nah, ternyata kotoran sapi itu juga bisa dimanfaatkan, diproses sehingga menghasilkan bisa menjadi gas. Nah, gas itu anak-anak bisa untuk memasak. Jadi lebih memudahkan dengan adanya sumber energi alternatif tadi, lebih memudahkan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu tadi penjelasan terkait sumber energi alternatif. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan untuk terkait materi hari ini? Belum ada, Bu. Baik, jika tidak ada, kita akan membentuk sebuah kelompok untuk anak-anak mencari atau contoh sumber alternatif panas matahari yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Di sini ada Mbak Berkah, ada Mbak Ariska, dan Mbak Firdausi. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Anak-anak cukup kira-kira 15 menit? Baik. Silakan untuk membentuk kelompoknya ya. Nah, Ibu rasa sudah 15 menit, mungkin setiap kelompok bisa mempresentasikan dan teman-teman yang lain mendengarkan ya. Untuk kelompoknya Mbak Berkah terlebih dahulu. Contoh sumber energi matahari. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Menurut kelompok kami, contoh penggunaan sumber energi dari matahari yaitu digunakannya panel-panel surya pada lampu jalan, Bu. Sehingga dengan menggunakan panel surya ini bisa menghemat penggunaan energi listrik. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Benar sekali. Kelompok Mbak Berkah sudah bagus ya. Berarti kelompok Mbak Berkah sudah paham. Nah, untuk kelompok yang lain, apakah jawabannya kurang lebih sama ya dengan Mbak Berkah? Sama, Bu. Oke, kalau sama untuk mempersingkat, nanti bisa dikirim melalui grup saja untuk jawabannya. Karena waktunya sudah mau habis, karena kan kita pembelajaran daring seperti ini. Nanti setiap kelompoknya, untuk tugas hari ini, Ibu memberikan hanya 10 soal. Nah, tugas ini Ibu tunggu sampai jam 5 sore. Kalau misalnya anak-anak tidak mengumpulkan tugas ini, Ibu harap anak-anak tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Artinya, alfa. Jadi, habis ini anak-anak bisa langsung mengerjakan agar nanti tidak terlarut-larut kembali. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas?
Saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan Mbak Berkah. Apakah tugasnya harus dikerjakan dalam bentuk Word atau tulis tangan ya, Bu? Tulis tangan aja, karena kan kalian masih SD ya, harus berlatih untuk nulis tangan. Nanti kalau sudah terbiasa malah lupa cara menulis tangan seperti apa. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Mbak Berkah, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk yang lainnya? Oke, nah Ibu akan menyampaikan untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup ya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, di mana kita membahas tentang energi alternatif. Energi alternatif adalah istilah yang menuju kepada semua sumber yang dapat digunakan yang betul untuk mengganti konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Nah, energi-energi alternatif itu apa saja? Nah, seperti sinar matahari, angin, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Terkait kesimpulan pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Ibu tutup, untuk Mbak Aris bisa menutup kegiatan dengan berdoa ya. Dan berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Aris. Anak-anak jangan lupa untuk tetap membaca modul, jaga kesehatan, agar kita bisa tetap lagi. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Sama-sama.